Ibu yang kasihan ya. Ya. Kita agak mundur bro, mundur bro. Ayang bro. Ya, Mas Husen bisa sedikit ceritain Mas Husen perjalanan dari sana seperti apa tadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesarnya kepada pemerintah Indonesia, Pak Jokowi, Ibu Menlu, Bu Retno Marsudi, Pak Ida, PWNI dan KBRI Kairo yang sudah membantu kami keluar dari Gaza setelah melalui proses yang tidak mudah. Berkali-kali kita datang ke Rafah, berkali-kali juga kita harus kembali ke rumah di Gaza dengan resiko kematian yang tidak mudah. Namun alhamdulillah dengan doa teman-teman semua Indonesia yang membantu mendoakan kami semua, dan dengan izin Allah Ta'ala dan dengan bantuan teman-teman semua, akhirnya kami bisa tiba di Indonesia dengan selamat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan saya senang, namun di sisi lain saya juga sangat sedih. Saya sangat berat ketika harus meninggalkan keluarga kami di Gaza. Hari ketika kami keluar dari Gaza, 11 kerabat istri saya meninggal, dibunuh oleh Zionis. Dan kondisi sekarang masih sangat memprihatinkan. Kalau bukan karena anak-anak saya, mungkin saya akan stay di Gaza. Namun seperti yang sering disampaikan oleh teman-teman, kita tidak kabur dari medan tempur. Kita mundur selangkah untuk maju 7 langkah. Kita harus mengatur strategi, dan insya Allah raga kami di Indonesia, namun jiwa hati kami tetap di Gaza. Jasadi di Indonesia, wa qalbi baqiyun fi Gaza insyaallah taala. Demikian, terima kasih para teman-teman media juga yang selama ini terus menyuarakan. Ya, media Indonesia ini termasuk media-media yang paling concern, paling komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan itu sangat bangga. Saya merasa sangat bahagia karena saya disupport dan didukung oleh teman-teman media. Dan suara-suara kalian juga itu didengar oleh teman-teman di Palestina. Ya Masya Allah, saya harap perhatian ini, kepedulian ini konsisten. Ya, dengan kekuatan suara-suara kita, insya Allah penjajahan akan berakhir. Mereka, orang Zionis ini membunuh lebih dari 30 wartawan di Gaza untuk membungkam kenyataan bahwa mereka ini sedang melakukan genosida. Namun alhamdulillah teman-teman media terus bersatu padu, saling menguatkan untuk mengungkap semua ini. Alhamdulillah itu sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, dan saya berterima kasih mewakili warga Palestina, mewakili warga Gaza. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang terus bersuara untuk menghentikan genosida ini. Demikian. Mas Husen, sampai keluar perbatasan berapa lama Mas Husen tadi? Pulang ke Indonesia, bisa diceritakan bagaimana akhirnya bisa berhasil untuk pulang ke Indonesia? Ya, jadi kendala utama memang yang mau keluar ke Rafah ini, ke Mesir ini ada ribuan, sekitar 7.000 Pak ya? 6.000 lebih warga negara asing yang terjebak di Gaza. Dan border Rafah ini tidak terbuka secara konsisten ya. Jadi kalau perbatasan antara negara itu kan 24 jam ya, bandara kan 24 jam. Kalau Rafah ini hanya beberapa jam per hari, itu pun nggak setiap hari. Jadi dengan jumlah 7.000 itu ya kita harus ngantri, kita harus menunggu giliran, dan juga banyak faktor lain. Kita nggak bisa mudah mendapatkan transportasi dari tempat kami di Gaza ke Rafah karena juga tidak ada bahan bakar. Juga resiko bombardir terus terjadi setiap hari, dan sampai yang memutuskan nama-nama itu kan tidak hanya satu pihak Pak ya, ada beberapa pihak untuk nama-nama kami keluarga ini bisa masuk ke dalam list untuk bisa tembus ke Rafah. Itulah kenapa saya sampai bolak-balik 3 kali. Ya akhirnya keempat kalinya alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala nama saya muncul, nama istri saya dan anak saya juga muncul dalam list. Dan
kami dijemput oleh tim KBRI di imigrasi Mesir, alhamdulillah, dan sekarang bisa berjumpa dengan kalian semua di sini. Butuh waktu berapa lama sampai Indonesia, Mas Husein? Kalau kondisi normal dari Rafah Kairo, dari Rafah Mesir ke Indonesia ini ya sekitar 2 hari lah ya. Tapi karena kita di sana alhamdulillah dijamu dulu oleh Pak Dubes, Pak Lutfi Rauf, ya Allah, dengan jamuan yang sangat luar biasa. Anak-anak sangat senang sekali nih, ceria ya, dijamu oleh kakek baru mereka, kakek Lutfi Rauf, alhamdulillah. 2 hari kita dijamu dengan jamuan terbaik alhamdulillah, dan akhirnya hari Ada kabar katanya jurnalis Indonesia memang menjadi target mereka. Enggak hanya Indonesia, semua orang jurnalis yang ada di Gaza ini semua punya potensi menjadi target. Karena memang itu yang saya katakan, ada usaha membungkam suara-suara genosida ini keluar. Seperti itu. Mas, kalau Mas Husein sendiri melihat perangan di antara pejuang Palestina sama Israel ini apa sih? Apa isu agama atau seperti apa, Mas? Saya ingin tegaskan, ini heterogen. Ya, ada sisi agamanya, ada sisi politiknya, ada sisi kemanusiaannya, tapi yang paling utama ini adalah isu eksistensi. Ya, ini adalah konflik eksistensi. Sebuah eksistensi yang ingin dilenyapkan oleh eksistensi yang baru. Ya, saya ingin jelaskan di sini, bedanya antara penjajahan di Palestina dengan seluruh penjajahan di dunia. Penjajahan di dunia ini hanya melibatkan tentara. Belanda ketika menjajah Indonesia, yang datang siapa? Tentaranya. Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Tapi ini enggak. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjar setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Itulah yang dimaksud dengan konflik eksistensi. Seperti itu. Husein, jadi kan selama perjalanan ke perbatasan itu 3 kali gagal ya? Ya. Apakah itu ada ancaman fisik dari Israel selama perjalanan menuju perbatasan? Secara verbal sih enggak ya, enggak dihubungi misalkan akan dibom, enggak gitu kan. Tapi yang saya rasakan hari ke hari itu serangan semakin dekat rumah saya. Dan kita berada di wilayah selatan yang diklaim oleh pihak musuh ini, Zionis ini, katanya wilayah yang aman. Ternyata enggak. Sekali lagi, sehari ketika saya pulang Indonesia, saat itu 11 kerabat istri saya ini meninggal, terbunuh dalam satu serangan udara. Serangan apa itu? Serangan udara dari jet tempur F-16. Yang mayoritas itu adalah anak-anak dan wanita. Di Indonesia sendiri rencana berapa lama? Apakah ada ajakan untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia sendiri dan Husein? Ya, berapa lama tergantung ya. Tapi saya berharap secepatnya saya bisa kembali ke Gaza untuk kembali berjuang di sana sebagai seorang aktivis kemanusiaan, sebagai seorang jurnalis. Tanpa anak istri? Ya, anak istri kita lihat kalau misalnya memang ini kan ada trauma nih, anak saya trauma perangnya nggak mudah. Kemarin ketika di Kairo mendengar suara pesawat lewat, kaget anak saya. Dia bilang, Baba, emang di Mesir ada perang juga? Dia kira-kira itu suara jet tempur F-16. Ternyata bukan. Ini atas nama Muslim? Ya, ini Muslim, satu lagi Habib. Ya, mereka juga saya lihat memang ada trauma dan mereka perlu trauma healing di Indonesia. Semoga pemerintah untuk memberikan trauma healing kepada anak bangsa. sebetulnya sudah ada pembicaraan ya ketika kami bertemu dengan Pak Lutfi Rauf, dan sudah ada ke arah sana insya Allah. Bukan hanya anak saya, tapi termasuk keluarga anak-anak yang ada di Gaza insya Allah. Mas Husein, terakhir Mas Husein, untuk kondisi rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu seperti apa kondisi saat ini, Mas Husein, terakhir? Sudah tidak beroperasi, ya, artinya tidak beroperasi secara maksimal. Sekarang ya karena sudah tidak ada bahan bakar dan juga tidak ada akses internet, tidak ada akses listrik. Jadi ya seperti sekarang seperti pengungsian aja, pengungsian warga sekitar. Dan banyak unit-unit yang tidak lagi bisa berfungsi karena tidak ada bahan bakar untuk mengoperasikan peralatan yang ada di RS Indonesia. WNI yang masih tertahan di Gaza, apakah Bang Husein tahu bagaimana? Saya setiap hari itu berusaha kontak. Jadi mereka ini adalah adik-adik saya. Fikri, Farid, dan Reza ini setiap hari itu saya kontak pagi sore. Namun memang sulit. Dan ini sudah hari kelima saya tidak bisa kontak mereka. Jadi saya harap kondisi mereka baik-baik saja dan saya meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk doakan semoga teman-teman kita, adik-adik kita, Fikri, Farid, dan Reza senantiasa Allah jaga dan selamat ya, dalam kondisi yang sehat insya Allah.
dan semoga perang ini, agresi ini, genosida ini segera berakhir. Demikian. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.